Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal wa awsi sawaba man aqrab tilawatul Qur'anil Karim ila hadrati Maryam binti Imran, summa ila hadrati Sayyidah Asiyah bin Husaimah, ila hadrati Sayyidah Khadijatil Kubra binti Khuwailid, summa ila hadrati Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Kangjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum, anallaha yaghfir lahunna wa yarhamhunna wa afihinna wa qanhunna wa yu'ni darajatihinna fil jannah wa yanfa'una barakatihinna wa bawna birahmatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami mohon semua jamaah ibu-ibu Maslahul Hidayah dan istri-istri kami dari suami-suami Maslahul Hidayah, masukkanlah ke dalam golongan rombongan Sayyidah Fatimah Az-Zahra untuk melewati jembatan Sirat masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jadi biasakan dulu ya hadiah itu kepada minimal kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra minimal, atau syukur-syukur bisa kepada dua orang, Sayyidah Khadijatil Kubra binti Khuwailid dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, atau keempat-empatnya pada Sayyidah Maryam binti Imran wa Sayyidah Asiyah bin Husaimah. 4, tapi 2, satu juga cukup. Siapa orang yang makin dekat, makin kenal karena sering berhadiah, dia makin dekat semakin ada hubungan batin antara ibu-ibu kita buat istri-istri kita dengan Siti Khadijatul Kubra. Sebab ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, tabi'in yang mimpi, dia ilmunya udah tinggi, kemudian suatu waktu dia bermimpi Kangjeng Nabi Muhammad SAW lewat depan rumahnya. Cuma dipanggil, cuma noleh, itu aja Nabi Muhammad tuh. Dia mimpi lagi besoknya, panggil ya Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, ya Muhammad. Cuma lihat lagi. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama arif, satu gimana nih, saya ketemu Nabi Muhammad dipanggil tapi tidak menyahut. Anda itu cuman baru kenal, belum bersahabat. Jadi gimana? Perbanyaklah sholawat. Ayo dia baca sholawat, selang berapa bulan, kemudian mimpi lagi di Kangjeng Nabi Muhammad, sudah dipanggil, kemudian Nabi Muhammad itu merangkulnya. Nah, kita juga sudah kenal dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mungkin kita baru kenal, belum hubabah. Hubabah itu artinya kekasih, orang yang disayangi. Nah, jadi hubabah itu adalah orang yang kita berusaha jadi hubabah. Apa yang disampaikan sabda Nabi Muhammad, siapa orang yang menyakiti hati
anak saya Fatimah sama hukumnya dengan menyakiti diri saya sendiri. Dan siapa orang yang mencintai kepada anak saya Siti Fatimah sama dengan mencintai diri saya sendiri. Nah itu jadi kalau di ibu-ibu di mana-mana terutama kaum Sunni, kaum Syiah itu seolah-olah wajib itu berhadiah pada Siti Fatimah itu. Ya kita baru salawat dulu ya Bu ya. Ya, Allah itu Bu, mudah-mudahan biasa kamatahnya, subhanallah, tabarakallah. Ulangi dulu yang kemarin. Rasulullah memberikan amanat kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah anak king, hidup teh bakal jadi pemimpin bidadari di surga. Ya Rasul, kalau gitu di mana kedudukan Siti Maryam? Kan beliau lebih mulia, beliau lebih agung dibanding dengan saya. Nabi Muhammad menjawab, Siti Maryam agung pada zamannya. Siti Aisyah agung mulia pada zamannya Firaun. Dan juga ibumu Khadijah, ibumu itu 2/3 kekayaan di Mekah habis dipakai perjuangan Islam. Sehingga bapakmu yang tidak punya apa-apa menikahi ibumu dahulu Khadijatul Kubra. Bapak dan ibumu dijelek-jelekkan oleh orang-orang Quraisy. Dihina oleh orang Quraisy.
wanita terkaya nikah kepada seorang manusia yang miskin. Sehingga ketika ibumu Khadijatul Kubra mau melahirkan kamu, ibumu meminta kepada wanita-wanita bangsawan Quraisy dan orang yang ahli bidan kalau sekarang untuk membantu persalinan ibumu. Semuanya tidak ada yang mau. Malah menghina ibumu habis-habisan. Ketika itu karena ibumu melahirkan, ibumu menangis. Tidak ada yang membantu. Akhirnya karena ibumu dan kamu sudah jelas akan jadi ahli surga dan kamu akan menjadi bidadari, pemimpin para bidadari surga, maka Allah menurunkan 4 bidadari surga dan para malaikat yang menyaksikan untuk membantu persalinan ibumu dan lahirlah kamu. Ketika kamu masih dalam kandungan ibumu terus mendapatkan penghinaan, ejekan di kaum-kaum Quraisy. Allah Maha Akbar. Ibumu yang dalam rahim ibumu yang suci dan terdapat jabang bayi yang suci. Ibu suka ngobrol dengan anakmu, dengan kamu ketika kamu dalam kandungan, menghibur diri. Akhirnya ya kamu lahir ke dunia dan ibumu cuma mengeluarkan darah cuma 1 tetes. Langsung ibumu bisa mengerjakan sholat kembali. Nah, itulah peristiwa ketika ibumu melahirkan kamu. Nah, perbanyaklah doa buat ibumu. Sehingga nih Bapak mau titip kepadamu, kata Kanjeng Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah, biasakanlah ketika kamu sudah berbaring mau tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jadi jumlahnya 99, genapkanlah, sempurnakanlah dengan 1 kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pesan dari bapaknya, pesan dari Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah. Nah, itu biasakan. Bahkan lebih agung lagi manakala disambung dengan membaca surat Al-Mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta dan selanjutnya. Bisa ada diamalkan, bisa insyaallah. Ya, siapa tahu kita bermimpi ketemu Nabi Muhammad, siapa tahu kita bisa bermimpi ketemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kayak apa? Wah, wajahnya Allahu Akbar. Sehingga sampai kiamat, dari sejak Siti Hawa diciptakan oleh Allah di surga, sampai kiamat nanti tidak akan menemukan lagi wanita secantik Siti Fatimah. Nah, itu peristiwa kelahiran Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Ibu sudah hafal belum? Ayo bareng. Ummuna 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 habibatur rasul habibatur rasul
Salat bareng ah. Ya, nanti salawatnya nanti insya Allah minggu depan ya. Jadi Al-Batul, jadi Nabi Siti Fatimah dibilang Al-Batul. Al-Batul artinya wanita suci, wanita yang tidak pernah mengeluarkan darah haid, itu Al-Batul. Nah, jadi dari kalimat ini Al-Batul Habibatul Rasul adalah kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya bahwa ayya ummuna Hasan wa ya ummuna Husain, dan Siti Fatimah itu adalah ibunya Hasan dan ibunya Husain. Dan di sini walidun Nabi wa zaujuna, dan Sayyidina Ali itu zaujuna wa zaujuha, bukan wa zaujuha. Wa zaujuha itu suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra begitu banyak para sahabat Nabi dari golongan terkaya dan berbagai macam meminta kepada Rasulullah untuk diberikan, untuk menjadikan istri mereka. Siti Fatimah menjawab, belum waktunya. Tapi suatu waktu Siti Fatimah dilamar oleh Sayyidina Ali, orang anak kecil yang paling pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Dari golongan anak kecil Sayyidina Ali yang pertama masuk Islam, dari golongan wanita Siti Khadijah yang pertama kali masuk Islam, dari golongan orang tua Abu Bakar Siddiq yang pertama kali masuk Islam. Nah, dipinang oleh Sayyidina Ali, ceritanya cukup bagus, cukup indah. Suatu waktu para jamaah mulai begini banyak, ayo berlomba khatam Al-Quran. Siapa orang yang khatam paling duluan akan saya nikahkan kepada anak saya Fatimah. Waduh, Romi para ngaji berlomba-lomba. Kurang lebih kira-kira setengahnya mereka lagi membaca Al-Quran, Sayyidina Ali baru masuk paling depan. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Kata Rasul, sudah, sekarang yang berhak menjadi istri anak saya ada Ali bin Abi Thalib. Wah, semuanya, ya Rasul, saya sudah sekian jam, baru sekian puluh juz, baru sekian belas juz, masa dia baca 3 kali dianggap menghatam Al-Quran? Rasul menjawab, siapa orang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu hikmahnya sama dengan menghatamkan itu. Nggak usah tuh untuk baca Al-Quran, baca etal, bukan begitu hikmahnya. Nah, sehingga Sayyidina Ali menikah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pas kawinnya begitu mau bayar mas, besoknya mau nikah, bang bayarkan tidak punya apa-apa, sehingga beliau menjual ini apa, kalau perang dulu kan main pedang, tameng namanya apa itu, dijual. Sayyidah Fatimah, alhamdulillah
Dia saking ingin mendapatkan saya sampai menjual alat perang, saking miskinnya. Nah sehingga suatu waktu Sayyidah Fatimah sedang membuat tepung gandum. Dulu itu kan dengan batu ya, batu putar gitu sampai ini tiap hari memang begitu. Nah suatu waktu kelihatan Nabi Muhammad bertamu kepada putrinya, kelihatan dari telapak tangannya keluar darah nanah, saking terus-terusan setiap hari. Kata Nabi Muhammad, Fatimah, coba lihat telapak tanganmu. Kenapa kamu nangis? Ya Rasul, saya ikhlas tangan saya mengeluarkan nanah, tangan saya mengeluarkan darah sebagai bakti saya kepada suami, kata Siti Fatimah. Nah akhirnya kata Rasulullah, Fatimah, setiap butir gandum yang kamu gerus dan batu menjadi satu kebaikan. Sekarang ibu nyangu, terus pernah dietang bu, eta sangut tiap bu, sakepel sabaraha ribu butir, 100 butir, sapiring meren berapa puluh ribu siki nasi. Nah, kata Rasulullah, apabila kamu mengerjakannya dengan ikhlas, tiap butir nasi itu akan menjadikan kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita mencuci pakaian bersih, suci, dipakai sholat, itu menjadikan juga suatu pahala kebaikan bagi yang membersihkan pakaian buat sholat. Timbul pertanyaan, nama kenapa hari itu mah an dapat pahala nyuci teh ayeuna nah abdi nah mesin cuci. Sekarang yang bersihkan mesin cuci gitu. Nah, jadi begitu agungnya Siti Fatimah sampai Rasulullah berwasiat sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jadi 99 dilengkapi satu kali satu ayat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan selanjutnya jadi jumlahnya jadi ada 100. Nah, Sayyidah Fatimah memilih hidup miskin. Tapi suatu waktu apa Muhammad, saya tuh inginlah kayak orang lain punya gelang, punya hiasan emas. Ayo, yang saya pergilah ke sebuah sumur, kemudian Kanjeng Rasul melulurkan timbanya, dan begitu diangkat sebongkah emas banyak sekali. Tapi Siti Fatimah cuma ngambil 3 biji, tidak 1 ember, dan orang wah mumpung 3 biji. Kata Nabi Muhammad, ya pakailah olehmu, nanti akan jadi tambahan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Gak mau. Jadi nggak jadi lagi. Kenapa Siti Fatimah memilih miskin, tapi memilih ibadah kepada Allah? Padahal kalau Siti Fatimah minta didoakan kepada bapaknya Nabi Muhammad SAW, mau jadi manusia terkaya sedunia juga bisa, sebab setiap doa yang dilantunkan Nabi Muhammad pasti diijabah. Tapi Siti Fatimah tidak mau. Bahkan ya kita lihatnya ada di hotel di Turki ini. Nah ini tuh yang hijau tadi bajunya Sayyidina Ali. Nah ini baju gamisnya Siti Fatimah Az-Zahra. Sudah banyak tambalan-tambalan, sederhana sekali. Ini adanya di museum di Turki. Ini baju Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini itu yang peci apa? Tudungnya Sayyidina Ali.
Nah, jadi bahkan beliau kabarnya bajunya itu penuh tambalan-tambalan. Beda dengan kita ya kemana? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, didiklah anakmu yang pada zaman itu. Jadi budak sekarang mah, nih bapak mah baheula gini. Ya bapak baheula daina beda deui gitu. Sehingga dulu belum ada HP, nah kan budaknya can sekolah-sekolah can bisa kan HP kan mah. Kadang-kadang indung bapak lagi eleh ke budak. Nah, jadi didiklah yang sesuai pada zamannya. Nah, jadi kenapa Sayyidah Fatimah Zahra itu sampai beliau memilih itu? Hanya suatu waktu beliau sakit. Kemudian memanggil budaknya, tolong budogan air, saya mau mandi. Kemudian Siti Fatimah sedang berbaring, kemudian digandeng ke kamar mandi dengan air hangat. Kemudian setelah itu panggillah Ali, suami saya. Panggillah Sayyidina Ali. Dan Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali dan pembantunya. Saya mau pulang. Titip. Bila saya pulang nanti kehadiran Allah, jangan dikasih tahu orang lain, cukup saja Bapak, cukup saja anak kita Hasan dan Husain dan Zubair bin Awam. Sehingga ketika itu malaikat Israel datang, masih sempat. Bapak titip ya anak Hasan dan Husain. Ibu mau pulang. Jangan panggil orang. Cukup kalian saja berempat. Sehingga begitu Sayyidah Fatimah Zahra mengembuskan nafas terakhir. Kemudian dimakamkan, cuman digotong oleh 4 orang. Oleh Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan Zubair bin Awam. 4 orang, tidak ada yang tahu. Dan jangan dikasih tahu di mana dikuburkannya aku. Sehingga sampai sekarang makamnya Sayyidah Sayyidah Fatimah Zahra misteri di mana. Ada orang yang mengatakan di Baqi, di dekat di Masjid Nabawi ada pemakaman Al-Baqi. Baqi itu artinya kekal abadi. Dan ada juga yang mengatakan dekat makamnya Nabi Muhammad. Jadi sampai sekarang makam Sayyidah Fatimah Zahra belum tidak ada yang tahu. Misterius sampai sekarang juga. Nah, setelahnya itu pesan juga, nanti saya ketika digotong, tolong bikinkanlah tandu pasaran itu tutupi dengan lengkungan. Kalau di Arab itu kan kalau mau mati cuman digotong, cuman gitu aja biasa kelihatan jenazahnya. Tapi Siti Fatimah ingin pakai lengkungan-lengkungan gitu. Ditanya oleh putranya Hasan, Mama kenapa bilang begitu? Biar mereka tidak melihat apa saya ini tinggi, apa saya ini pendek. Jadi saya ingin dirahasiakan biar orang pada yang tidak tahu. Nah itulah sehingga ketika Siti Fatimah dimakamkan, ketika itu para malaikat berhamburan menyaksikan pemakaman Sayyidah Fatimah Zahra. Hakikatnya tidak banyak orang yang menyaksikan, kelihatannya tidak banyak orang
hamba-hamba Allah menyaksikan, tapi disaksikan oleh sekian miliar malaikat. Jadi ketika Siti Fatimah dimakamkan di sebuah tempat yang saya juga cari-cari di berbagai ini, cuma ada orang mengira-ngira saja. Ada yang mengatakan di Baki, tapi sampai sekarang di Baki juga tidak ada yang tahu di mana makamnya. Ada juga yang mengatakan ya gitulah di dekat. Kalau di Arab itu dulu begini, banyak yang melakukan begini. Kalau wafat itu dimakamkannya di kamar tempat tidurnya sendiri. Kebiasaan orang Arab itu begitu. Sekarang ada pemakaman seperti di Banten masih banyak orang begini. Wafat dimakamkan di depan rumah ya, atau di pinggir rumah. Nah itu juga dulu begitu di Arab itu. Nah jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra sudah berpulang ke rahmatullah, sudah pulang ke haribaan Allah. Semoga kita menjadi pengikut yang disenangi oleh Al-Hubabah Fatimah Az-Zahra. Itu saja Bu.